Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Pak Kasih Humas, Pak Kanit Reskrim, serta rekan-rekan awak media. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Polsek Sewon akan menggelar press release terkait olah TKP dan penanganan kasus tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan yang telah dilaporkan oleh warga masyarakat Timbul Harjo pada tanggal 27 Oktober 2002. Kemudian dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan, diamankan atau ditangkap untuk tersangkanya, serta memang kemarin dilanjutkan dengan pencarian barang bukti, dan alhamdulillah pada kesempatan ini barang bukti berupa kendaraan roda 4, dalam hal ini mobil pickup, sudah dibawa ke Polsek Sewon. Untuk detail mengenai pengungkapan perkara ini serta kronologi nanti akan disampaikan oleh penyidik, dalam hal ini Pak Kanit Reskrim, supaya rekan-rekan teman-teman media nanti bisa memberi gambaran, mendapat gambaran yang utuh atas informasi bagaimana perkembangan sampai pengungkapan kasus ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Kanit Reskrim. Terima kasih Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Bapak Kasih Humas beserta rekan-rekan awak media, izinkan saya untuk menyampaikan kronologis penanganan perkara pencurian dengan pemberatan yang kami tangani. Jadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 kami menerima laporan polisi dari saudara pelapor selaku pemilik kendaraan roda 4 berupa pickup Mitsubishi Colt 120 SS yang merasa bahwa barangnya sudah diambil orang. Kemudian atas laporan tersebut, penyidik unit Reskrim Polsek Sewon beserta piket fungsi yang lain mendatangi TKP dan melakukan olah TKP sebagaimana telah diatur melalui perkap maupun perpol yang ada. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami bekerja sama dengan Satreskrim Polres Magelang dan Polsek Cikalong dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan kemudian dilanjutkan dengan mencari barang bukti, karena sesaat setelah dapat hasil curiannya, para tersangka itu langsung membawa kendaraan hasil kejahatan mereka ke daerah Tasikmalaya. Alhamdulillah 3 hari yang lalu mobil dapat ditemukan di daerah Tasikmalaya dan dibawa rekan-rekan unit Reskrim Polsek Sewon ke Polsek Sewon. Adapun untuk sangkaan terhadap para tersangka adalah pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 7 tahun mengenai pencurian dengan pemberatan. Adapun para tersangka yang ditangkap itu sebanyak 3 orang. Yang pertama itu adalah saudara ETN, itu merupakan juga residivis kasus yang sama, namun karena ada beberapa TKP saat ini ETN untuk penahanannya dilaksanakan oleh rekan-rekan penyidik unit Reskrim Polsek Rabak Polres Magelang. Sedangkan tersangka yang kami sidik dan kami lakukan penahanan di Polsek Sewon adalah saudara TDM yang merupakan warga Kasihan Bantul.
Kemudian yang kedua adalah saudara BD yang merupakan warga Pakualaman, Yogyakarta. Adapun BB yang dapat kami lakukan penyitaan yaitu 1 unit mobil merek Mitsubishi jenis Colt 120 SS yang sekarang ada di belakang rekan-rekan sekalian. Berikut kunci dan STNK-nya serta HP dan identitas tersangka. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Kapolsek. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan akan kami jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kanit Reskrim. Itu tadi penjelasan atas perkara yang ditangani Polsek Sewon, dalam hal ini penyidik Polsek Sewon, atas peran kasus pencurian dengan pemberatan, di mana untuk tersangkanya tadi disebut ada 3, tapi yang dilakukan penahanan di Polsek Sewon ada 2 karena 1 dalam penahanan dan penanganan perkara yang terjadi di Magelang. Untuk barang buktinya ini, sekiranya ada rekan-rekan media butuh penjelasan lebih lanjut, kami persilahkan. Nah, apa? Untuk modus yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, saudara ETN ini menghubungi rekan-rekannya, 2 tersangka yang ada di belakang kami, yang intinya dari komunikasi itu mereka akan melakukan operasi menurut mereka adalah mencari sasaran. Kemudian sasarannya acak, jadi tidak ditentukan di mananya, tetapi keliling, nanti ada barang yang bisa diambil, mereka akan mengambil. Sedangkan modusnya, saudara ETN ini sudah menyiapkan kunci T, di mana kunci T ini sekarang juga disita oleh rekan penyidik unit Reskrim Polsek Gerabak. Saudara ETN ini kemudian mencongkel pintu mobil dan kemudian merusak kunci mobil dengan kunci T yang sudah dipersiapkan. Kemudian dicoba didorong keluar karena di lokasi kejadian atau TKP itu tidak bisa mobil itu langsung bergerak, sehingga harus didorong ke arah jalan dulu. Nah, setelah sampai di jalan, karena hanya seorang diri, saudara ETN ini kemudian tidak kuat mendorong sendirian dan saudara BD ikut membantu mendorong sampai di jalan, di mana ada salah satu peran mereka adalah menunggu di mobil, karena pada saat di TKP menggunakan sarana mobil yang itu juga merupakan hasil kejahatan di TKP lain yang dilakukan sendirian oleh saudara ETN. Namun hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan lagi untuk beroperasi atau untuk sarana melakukan kejahatan di TKP wilayah hukum Polsek Sewon. Nah, 1 orang berperan sebagai driver sekaligus mengawasi situasi, 1 orang saudara ETN itu merusak pintu kemudian mencoba menyalakan mobil, 1 orang membantu mendorong sampai di jalan. Setelah dapat hasil kemudian segera dibawa keluar dari lokasi. Demikian tadi untuk kronologis dan modus singkatnya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan melalui rekan-rekan awak media untuk pesan-pesan dan himbauan kepada masyarakat. Kemarin juga kita sudah sampaikan kepada pelapor untuk hati-hati dan upaya mencegah terjadinya kejahatan seperti pencurian ini, karena kendaraan yang biasa ditinggal di luar dalam keadaan aman-aman saja, kami beri pesan untuk sampaikan kepada lingkungan dan pada kesempatan pertemuan-pertemuan supaya apabila menaruh kendaraan di luar harus diberi pengaman yang lebih supaya mencegah
untuk terjadinya kejahatan atas pencurian kendaraan dimanapun berada. Itu rekan-rekan media, setelah ini silahkan saya kasih kesempatan kalau misalnya ada yang ingin menanyakan kepada tersangka atau kepada kami, saya silahkan. Ya, ada pertanyaan lagi. Langsung aja. Langsung. Teskan, langsung ya. Ya, silakan. Mas salah tadi. Sini aja. Maju lagi. Semuanya masuk ke apa? Residivis. Ada yang bertanya? Kenapa Bapak dibawa ke sini, Pak? Mencuri, Pak. Ikut mencuri, Pak. Udah berapa kali mencuri? Baru ini, Pak. Dulu berkelahi, cuman kena 4 bulan. Kenapa? Kena 4 bulan dulu berkelahi, kena 4 bulan di. Yang di Tasik, Pak, dijual di Tasik Itu temennya yang eksekutornya itu yang punya channel. teman-teman. Yang punya channel itu yang eksekutornya itu. Hasil udah dibagi ya berarti ya? Iya, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk membayar ya kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Ada lagi? NTN itu ngajak mencuri sudah berapa kali? Baru kali ini atau sebelumnya sudah pernah? Dulu pernah, tapi saya belum mengiyakan. Dari Bapak ikut pencurian baru kali ini? Iya, Pak. Kenalnya juga belum lama, hanya dari waktu di kosnya saudara ini. Oh, kenalnya dari Bapak? Iya. Sebelumnya tidak mau, tapi sekarang kenapa mau ikut mencuri? Alasannya apa? Ya karena kepepet, Pak. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Oke, atau satunya mungkin yang kenal NTM, kenal Bapak ya? Udah kenal NTM-nya? Dulu saya kenal saudara yang tersangka utama itu di Lapas Wiragunen, Pak. Oh, dikenal di lapas? Iya. Waktu saya kasus pembunuhan di Giwangan dulu. Kenal di lapas, waktu beliaunya juga pernah kasus. Dia ngajak kerja, katanya ayo kerja. Posisi saya juga lagi pulang dari rumah sakit dari Batesda. Istri saya yang Siri itu lagi habis operasi kista. Saya sama saudara Gepeng pulang dari rumah sakit langsung diajak kerja, saya nggak mau. Dia nyamperin ke rumah bawa makanan, terus besoknya dia ngajak kerja. Itu kan muter cari sasaran ya, yang menunjukkan lokasi-lokasi, karena dia kan bukan dari Jogja ya. Itu siapa? Enggak ada yang Pak. Itu muter-muter kota Jogja, Pak. Acak. Baru ini, baru sekali ketemu? Baru sekali ini, Pak. Baru kasus pencurian. Menyesal, Pak. Ada lagi? Cukup ya? Satu lagi, Pak, sasaran kendaraannya biasanya yang seperti apa yang bisa dicuri? Kalau saya dikasih info sama rekan saya yang pertama, saudara Irwan, mobilnya pick up, Pak. Oh, carinya pick up? Iya, Pak. Kenapa pick up? Kurang tahu saya, Pak. Apa lebih mudah gitu ya, Cak? Kurang tahu, Pak. Saya baru kali ini, Pak, diajak kayak gitu, Pak. Itu ngajaknya langsung terang-terangan ngajak mencuri atau cuman ngomong ngajak kerja gitu? Ngajak kerja, Pak. Sambil tanya kerja apa. Ini ada pesanan mobil, katanya gitu. Berarti tahu ya kalau mencuri? Iya, Pak. Ya, cukup ya. Makasih ya.